Musim pancaroba atau boleh dikatakan cuaca buruk yang setiap tahunnya pasti akan kita alami, tentu akan menambah tugas kita karena kita akan sedikit lebih repot untuk menjaga kesehatan dari ayam-ayam yang kita ternak. Salah satunya kita harus melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Sebagaimana judul teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengantisipasi atau menjaga kesehatan daripada ayam-ayam kita ketika masuk musim pancaroba atau cuaca buruk ya teman-teman. Karena tidak jarang, banyak sekali ya teman-teman, dari sahabat kita khususnya adalah untuk pemula peternak yang mengalami banyak ayamnya yang mati ketika masuk musim pancaroba. Tentu saja karena mungkin mereka belum paham bagaimana cara mengantisipasinya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing, terutama adalah membahas mengenai bagaimana cara mengantisipasi masuknya musim pancaroba untuk ternak ayam kita. Cara saya dalam mengantisipasi masuknya musim pancaroba di kandang ayam saya cukuplah mudah teman-teman. Saya hanya bisa mengandalkan ramuan-ramuan herbal yang saya racik sendiri dengan bahan-bahan yang bisa saya dapatkan dengan gratis di sekeliling rumah kita atau di belakang rumah kita teman-teman. Jadi kita benar-benar tidak perlu mengeluarkan duit ya atau biaya sepeser pun, tetapi sudah cukup membuat ayam-ayam kita sehat ya teman-teman. Dan sebetulnya ramuan yang saya berikan pada ayam-ayam kita ini tidak hanya berlaku pada saat masuknya musim pancaroba saja, tetapi untuk keseharian saya juga berikan ramuan herbal ini teman-teman. Sehingga seperti yang teman-teman lihat, alhamdulillah ayam-ayam saya terlihat sehat-sehat dan terengginas, baik dari yang masih DOC seperti ini maupun yang sudah dewasa seperti ini teman-teman. Dan sudah menjadi kebiasaan saya teman-teman, untuk pemberian ramuan herbal ini sudah saya biasakan memberikannya bahkan dari usia yang masih DOC, yaitu 1 minggu ke atas saya sudah berikan ramuan herbal ini. Sehingga tidak heran jika ayam saya terlihat sehat-sehat. Kemudian mengenai bahan-bahan ataupun nama bahan yang harus kita cari untuk membuat ramuan herbal ini. Yang pertama ada jahe, bisa jahe emprit dan bisa juga jahe merah teman-teman, karena pada dasarnya sama fungsinya. Untuk bahan yang kedua adalah bahan yang sangat mudah sekali untuk kita dapatkan ya teman-teman, karena pohon kates atau pohon pepaya biasanya itu mudah sekali untuk tumbuh di depan, belakang maupun samping rumah kita. Nah, tetapi yang bisa kita manfaatkan untuk pohon kates ini adalah dari daunnya teman-teman. Jadi daunnya nanti akan kita campur dengan beberapa bahan lainnya, salah satunya adalah jahe ya teman-teman. Kemudian untuk bahan yang ketiga, seperti yang sudah saya katakan, yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, bahwa semua bahan yang kita gunakan merupakan bahan yang sangat mudah sekali untuk kita dapatkan di sekeliling rumah kita teman-teman. Apalagi ketika teman-teman tinggalnya seperti saya di perkampungan, tentu sangat mudah sekali. Dan untuk bahan yang ketiga merupakan bahan yang juga sangat mudah sekali untuk kita dapat, yaitu dari batang sereh ya teman-teman. Nah, sereh merupakan tanaman atau tumbuhan yang sangat mudah sekali untuk tumbuh. Cara menanamnya juga cukup mudah ya teman-teman, tinggal ditancapkan pasti dia akan hidup ya.
baik di pegunungan maupun di persawahan, pasti dia akan mudah sekali untuk tumbuh teman-teman. Dan saya pastikan teman-teman tentu saja heran, yang saya sebut adalah pohon serai, tetapi yang ada pada gambar adalah pohon ubi atau pohon singkong. Dan saya harap teman-teman tidak perlu heran karena yang kita sampaikan atau yang kita kaji saat ini merupakan teori beserta nama bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan untuk membuat ramuan herbal untuk mengatasi atau mengantisipasi masuknya musim pancaroba. Dan untuk cara pembuatannya atau proses pembuatan ramuan herbal ini nanti kita akan sajikan dan akan kita review ya di next video atau pada video berikutnya teman-teman. Silahkan teman-teman tunggu. Kemudian bahan berikutnya yang bisa kita manfaatkan. Untuk bahan berikutnya merupakan bahan terakhir ya teman-teman, dan masih sama ya teman-teman. Bahan ini sangat mudah untuk kita dapat, yaitu dari jenis kunyit ya atau kunir teman-teman. Saya sangat yakin jika teman-teman tinggalnya sama seperti saya di perkampungan atau di desa ya teman-teman, pasti akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan kunir ataupun kunyit. Karena biasanya kalau kita sebagai orang Jawa ya, terutama adalah orang desa seperti saya, itu pasti akan rajin untuk menanamnya baik di ladang dekat rumah kita maupun di belakang rumah kita teman-teman. Dan mohon maaf, masih ada satu bahan lagi, yaitu dari gula Jawa teman-teman. Nah, dari beberapa bahan yang sudah kita sebutkan tadi teman-teman, nanti kita akan racik di next video ya untuk cara dan proses pembuatannya. Sehingga untuk kesempatan kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.